aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 1 Mei 2020 berjudul Apa yang engkau bicarakan dengan Tuhan. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mari kita ikuti penjelasannya. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita di sorga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini tidak berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Untuk berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita sampaikan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Ketika Yesus berada di dunia ini, diajarnya pada muridnya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang sama diberikan kepada kita. Yesus sendiri ketika Dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, Dia menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapanya, supaya Dia dapat muncul dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dicatat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sikapnya mual terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Sebab Dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan di dalam perhubungan dengan Bapaknya. Kalau juru selamat manusia anak Allah merasakan perlunya doa itu, apalagi orang yang lemah, fana dan berdosa lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Bapa kita yang di sorga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kitalah merenguk sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun, dari antara kita masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Dicatat dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 104 dan 105. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua
dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena nasihat firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah mereka terus dapat memberikan perhatian pelayanan kepada umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang diliburkan oleh karena pandemi COVID-19. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau pelihara mereka, lindungi mereka ya Bapa. Lebih daripada itu Tuhan, hamba berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sedang berada di garda paling depan Bapa. Kiranya Engkau lindungi mereka, pelihara mereka. Berikan ide-ide yang cemerlang kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat menemukan metode-metode yang baru untuk memutuskan penyebaran virus corona di mana-mana. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga orang-orang yang berada di dalam penjara saat ini Bapa. Mereka sangat membutuhkan pertolongan, mereka sangat membutuhkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau lindungi mereka, Engkau pelihara mereka, hiburkan mereka Bapa. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka senantiasa. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Terlebih daripada itu Bapa, mereka dapat memutuskan berkembangnya virus corona di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup.